Assalamualaikum, balik lagi bersama aku Dewi Listiana. Di video ini aku akan bahas tentang aku akan bahas tentang tempat penyimpanan ASI perah. Apa aja yang aku akan bahas? Ada 3 yang akan aku bahas. Yang pertama adalah botol kaca, yang kedua botol plastik, dan yang ketiga kantong ASI atau plastik ASI. Tapi sebelum kita mulai, like dulu video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih ya. Silahkan share video ini ke mana aja, ke sosial media yang kalian punya. Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kita bahas adalah botol kaca. Jadi aku botol kaca punya 2 tipe. Yang pertama tipe yang bertutup seperti ini, yang tutupnya dari silikon, ditutup biasa aja begini. Dan botol yang kedua aku punya yang tutupnya seperti ini, tutup berulir seperti ini. Dan semua yang berulir ada lubang di tengahnya pada tutupnya. Ini bisa digunakan untuk kita pasang nipple, yang bisa juga kita gunakan langsung dot ke bayinya. Nah ya, untuk botol kaca ini kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihan botol kaca ini adalah dia awet. Maksudnya kita bisa pakai botol kaca ini selama bertahun-tahun. Yang kedua itu adalah hemat, karena kita nggak perlu beli banyak, kita bisa mencuci ulang botol-botol itu sebelum kita gunakan. Terus kekurangan botol kaca itu adalah gampang pecah. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, kesenggol atau naruhnya kurang pas, bisa pecah kalau misalnya jatuh. Terus yang kedua, kita juga ribet karena kita harus mencuci, jadi memerlukan waktu tambahan untuk mencucinya dan mensterilkannya sebelum kita memakainya. Terus kalau misalnya disimpan di freezer atau di kulkas, dia memakan banyak tempat. Terus selanjutnya kekurangannya itu adalah berat. Jadi kalau misalnya kita langsung pakaikan buat dot ke bayinya, kita akan keberatan megangnya. Terus bayinya juga nggak mungkin kita suruh pegang sendiri karena pasti akan berat. Terus kekurangan selanjutnya adalah dia tidak punya label yang bisa kita tulis pada pelabelan itu. Jadi kita harus beli label untuk melabelin kapan tanggal diperah dan kapan jam pemerahannya. Terus media yang kedua yaitu botol plastik. Kelebihan botol plastik itu kurang lebih sama seperti botol kaca yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, dia juga awet, bahkan juga hemat karena bisa dipakai ulang. Terus dia juga ringan, bisa juga dia dipasang nipple juga bisa untuk dikasihkan dot ke bayinya. Dan ini lebih ringan daripada botol kalau misalnya kita pegangin botolnya untuk dikasihkan ke bayinya langsung. Terus kekurangan dari botol plastik yang paling utama adalah dia mempunyai masa berlaku. Jadi semua yang berbahan plastik itu pasti ada masa berlakunya. Terus dia juga bisa pecah kalau misalnya kita nggak hati-hati. Terus juga ribet, kita juga harus mencuci dan mensterilkan sebelum memakai. Kalau misalnya disimpan pada kulkas atau freezer, dia juga akan memakan banyak tempat, dan dia juga perlu label untuk melabelin kapan kita memerahnya. Terus media penyimpanan yang ketiga adalah plastik ASI atau kantong ASI. Jadi kelebihan kantong ASI yang pertama adalah simple. Terus dia juga banyak motifnya, lucu-lucu, bikin kita jadi semangat untuk pumping, untuk menyimpan ASI pada plastik ASI. Terus yang ketiga, bisa kita tulis langsung pada plastiknya karena tersedia label di plastik ASI-nya.
sudah ada tulisannya nama, tanggal kapan kita perah, dan kapan waktunya kita perah. Sudah bisa langsung kita tulis pada plastiknya. Terus yang ketiga, keempat, kalau misalnya kita simpan pada kulkas, dia hemat tempat, jadi nggak perlu banyak, jadi kita bisa menyimpan banyak ASI di kulkas jika kita menggunakan plastik ASI. Terus untuk kekurangan plastik ASI, yang pertama itu adalah boros. Kita harus beli lagi karena plastik ini sekali pakai harus dibuang, tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk dipakai lagi, dicuci atau untuk dipakai lagi, tidak disarankan karena dia hanya sekali pakai, jadi kita boros. Jadi kita harus beli lagi untuk menggunakan plastik ASI untuk menyimpan ASINya. Terus yang kedua, dia mudah pecah. Kalau misalnya udah pecah, semua ASINya nggak bisa digunakan karena udah kemana-mana. Terus juga udah terkontaminasi ya pastinya. Terus kekurangan yang ketiga adalah dia tidak ramah lingkungan. Jadi untuk ibu-ibu yang pakai plastik ASI juga perlu memikirkan limbahnya ya. Jangan sampai kita semangat perah ASI tapi kita lupa dengan sampah plastiknya. Dan untuk ketiga media yang saya bahas hari ini itu semuanya sudah sesuai dengan standar. Maksudnya bahan yang digunakan itu sudah sesuai standar, khusus bagian plastik yang berbahan plastik, dia sudah sesuai standar yang bahannya digunakan untuk penyimpanan ASI. Jadi semua bahan-bahan yang ada di bahan plastik semuanya tertulis pada kotaknya, jadi kita bisa baca di sana dia terbuat dari bahan apa aja. Jadi kita bisa pilih dan bisa kita berhati-hati dalam memilih plastik ASI. Jadi segitu aja dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan buat ibu-ibu yang mau pilih media apa yang akan digunakan. Semuanya itu adalah pilihan tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi tidak harus wajib menggunakan botol atau plastik, semuanya digunakan juga bisa. Terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Assalamualaikum.